Hi and welcome to Diflik bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton film apaan? A Haunting in Venice. A Haunting in Venice. Kembalinya Poirot lagi ya. Iya. Ini based on novel Agatha Christie. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silahkan. Oke, jadi film ini tuh mengusung latar di Venesia. Kalau sebelumnya di Mesir Nil, ya, Mesir Nil. Sungai Nil. Dan di sini tuh di Venesia, Italia, yang mana latar itu adalah setelah Perang Dunia Kedua. Nah, Hercule Poirot yang kembali diperankan oleh Kenneth Branagh ini. Dia ini kan semuanya aktif nih sebagai detektif yang handal lah gitu, bongkar banyak kasus pembunuhan. Nah, di sini tuh diliatin di awal cerita kalau dia ini memilih untuk pensiun. Ia menutup diri dari dunia luar dan tidak mau lagi bekerja sebagai detektif. Sampai Ariane Oliver yang diperankan oleh Tina Fey itu dia datang. Dia merupakan kerabat lama sekaligus penulis misteri nomor 1 dunia. Oliver datang untuk mengungkapkan keinginannya agar Poirot mau bergabung dalam acara pemanggilan arwah untuk mencari penyebab dari meninggalnya Alicia Drake, seorang bangsawan gitulah. Nah, upacara mistis ini diadakan pada malam Halloween di sebuah palazzo. Yang awalnya Poirot datang hanya untuk menjadi kembali bertugas untuk mengungkapkan kasus tersebut. Jadi inti dari sinopsisnya adalah menceritakan seorang detektif yang udah pensiun tapi nggak jadi pensiun. Iya. Intinya mah itulah. Oke. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas sang saudara dan para pemainnya. Untuk sang saudara, kembali lagi si Kenneth Branagh, si Poirot itu sendiri yang menjadi saudara. Sebelumnya kita udah bikin movie talk-nya di Murder Orient Express sama Death on the Nile. Terus dia juga di MCU yang saudara film Thor yang pertama. Iya. Frankenstein, Jack Ryan, Shadow Recruit. Selanjutnya untuk para pemain, tadi sudah dibahas berkali-kali. Kenneth Branagh yang kembali memainkan sebagai Poirot, tapi aku nggak akan bahas lebih banyak kan ya. Mungkin udah di movie talk sebelumnya kan udah dibahas lagi gitu. Selanjutnya ada Tina Fey. Aku udah lama banget loh nggak lihat film. Iya, aku terakhir lihat dia tuh itu terakhir atau pertama kali Mean Girl. Oh ya, Mean Girl, ya. Yang bareng Lindsay Lohan ya. Iya, 2000 something itu. Aku tuh nonton dia di 30 Rock series. Adalah di film serial gitu. Terus Megamind tuh dia yang jadi suara ceweknya. Oh. Ama dia kebanyakan di SNL. SNL tuh yang Saturday Night Live. Kayak sitcom gitulah dia. Ada juga yang sebagai bodyguardnya Poirot, yaitu Riccardo Scamario. Jujur kalau film dia sih aku baru satu yang nonton dan aku suka, yaitu John Wick 2. Si Keanu Reeves. Nah, yang terakhir yaitu Michelle Yeoh. Ini yang baru dapat award nih kemarin nih Han. Iya. Yang dalam film Everything Everywhere All at Once. Tapi emang bagus banget film itu sih. Iya, dan aktingnya luar biasa. Aku nonton dia awal tuh di Crazy Rich Asian. Oh ya, Crazy Rich Asian jadi ibu-ibu emak-emak yang judes. Socialita itu. Terus Shang-Chi dia juga. Shang-Chi dia main. Terus ada juga film namanya The School for Good and Evil. Ah ya, itu dia juga ya? Dia juga yang main. Sama aku juga pernah nonton dia The Mummy. Dragon Emperor yang Brendan Fisher. Ya? Zaman dulu bukan sih? Yang tahun 2000-an. Oh iya, zaman dulu. Jadi seperti film-film sebelumnya masih banyak sih ya nanya karakter yang pemain-pemain yang mahal. Cuman untuk yang paling berkesan buat aku sih 4 orang ini sih. Si Kenneth Branagh, Tina Fey, Riccardo Scamario, sama si Michelle Yeoh-nya sih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton silahkan skip bagian ini karena akan mengandung spoiler. Oke, yang pertama yang mesti aku bold adalah ini tuh film tentang detektif. Iya. Tentang pembunuhan. Tapi bisa jadi film horor yang horornya itu melebihi film horor lainnya. Bener. Serius, kayak kita pernah movie talk Pop Exorcist itu totally kalah. Terus horor Indonesia kalah sama film ini horornya. Terus apa lagi ya kita nonton film horor di movie talk tuh? Itu sih ya baru ya, misalnya yang Indonesia kan Susana. Oh ya, Susana. Para betina pengikut iblis, kalah segala macam. Pop Exorcist. Iya. Pokoknya film ini adalah film Keramat. Oh, Keramat. Tapi filmnya ini bukan film horor tapi horornya kerasa banget kan sih Yan? Iya. Nah, oleh karena itu kita akan sedikit breakdown ya kenapa kita bisa anggap ini film horor. Kenapa kita anggap film ini tuh melebihi film-film horor lainnya. Yang pertama itu dari angle. Aku suka seperti biasa tuh Kenneth Branagh tuh selalu menggunakan angle-angle unik.
entah dari atas, entah dari bawah, entah dari dalam sungai segala macam. Cuman di film ini tuh dia banyak angle close up. Jadi menggambarkan seakan-akan sebenarnya mansion ya. Palazzo itu kan kayak mansion gitu, ya maksudnya bukan mansion ya, kayak rumah susun gitu ya, kayak rumah gede. Kan kayak, iya kayak rumah bangsawan. Rumah bangsawan gitu, pokoknya gede gitu lah. Istana kali ya nyebutnya, enggak ya? Enggak istana juga sih, ya mungkin kayak rumah kayak, tapi rumah mewah lah misalnya. Pada tahun di Italia gitu. Sebenarnya itu luas kan luangnya. Iya. Cuman banyak banget angle close up, seakan-akan tuh kayak aku ngerasa itu kayak sempit banget. Iya. Jadi kayak orang yang punya claustrophobia tuh kayak kok sempit, kenapa kayak ngerasa sesek gitu, iya, kayak ngerasa sempit karena banyak banget kan angle close up-nya. Iya. Bahkan hampir seluruh film tuh kayaknya angle close up-nya banyak nggak sih? Iya, banyak. Dibandingin dengan angle yang lain, kayak merasakan kayak ini kok sebenarnya luas, tapi kok sempit gitu rasanya. Iya. Bahkan ini lebih kelihatan sempit dibandingin Murder Orient Express nggak sih? Kan iya benar-benar. Nah, kalau yang Murder Orient Express itu kan emang kereta pada zaman dulu kan emang sempit-sempit gitu kan. Cuman ini sebuah rumah bangsawan yang mewah, tapi kok sempit gitu yang. Iya. Mungkin kalau padahal yang bedanya kalau di Murder sama Death on the Nile tuh Keanu tuh tetap ngambil sisi yang luas banget gitu loh, kayak sisi pegunungan, sungai. Memperlihatkan kalau di sini sisi tuh nggak banyak. Benar-benar fokus di dalam rumah ini doang gitu. Nah, itu dia dari cloud angle. Terus yang kedua masalah lighting sih Han. Ya. Dari awal film sampai si Poirotnya berhasil menemukan pembunuhnya, kamu ngerasa nggak sih kalau lightingnya itu kayak vibe-nya lightingnya itu benar-benar gelap gitu? Iya. Aku ngerti ini setnya itu malam. Cuman kan dibanding dua film sebelumnya kan ada juga scene malam kan. Cuman tidak terasa sedark ini. Iya benar. Benar. Ini terasa lebih gelapnya, dapat banget. Buat aku tuh nggak tahu sih kalau ngomongnya dari atau nggak, pokoknya tuh kerasa gelapnya gitu, benar-benar gelap. Iya. Tapi gelapnya tuh gimana ya? Gelapnya tuh bukan, ada film-film kayak kalau Kak inget film Korea My Name. Oh iya, My Name. Itu kan dia gelapnya kayak nggak dinyalain lampunya. Kayak Her aja kan. Iya, kalau ini tuh kayak suasananya aja yang gelap gitu. Gitu kayak gelap yang mencekam. Iya, gelap yang mencekam gitu. Bukan gelap yang menandakan kesepian, tapi gelap yang menandakan kayak there's something gonna wrong gitu. Iya, ada sesuatu gitu. yang salah nih sebenarnya. Bahkan dari awal cerita sih menurut aku. Dari penggambaran semuanya tuh proper. Pas awal-awal bangun aja aku udah kaget kok filmnya lightingnya kayak gini gitu. Aku juga kayak ini mah kayak film horor sih. Iya, aku juga dari kayak awal kok vibe dia nge-shoot Venesianya juga kayak apa ya, kayak mistis gitu loh. Iya. Atau mungkin kayak gitu ya dulunya Itali. Kan itu pas lagi setelah Perang Dunia kan banyak korban segala macam. Iya, mungkin. Jadi banyak cerita lah. Iya, banyak cerita. Terus yang gak kalah unik juga propertinya sih, An. Iya. Dia menggambarkan set di tahun 47 kan. Aku suka dari dia bagian kursi-kursinya, meja-meja dan peralatan-peralatannya itu benar-benar kayak old school banget. Iya, benar. Sampai ke wastafelnya. Iya, wastafelnya. Wastafelnya ada 2 gitu kan kainnya. Kerannya gitu. Dan juga warna-warna wastafelnya gitu kan. Yang warna hijau gelap gitu. Oh iya juga. Terus juga banyak properti kayak lukisan, lampu chandelier gitu. Iya. Jadi banyak properti barang tuh yang emang ini kayak tahun 47 kayak gitu. Jadi kita meyakinkan kita kalau ini tuh benar-benar setnya di old school gitu, di tahun 47 gitu. Terus ada juga yang lukisannya Alicia Drake. Entah kenapa itu serem. Padahal dia senyum kan, tapi itu aku kayak nggak kuat ngeliat lukisan itu gitu. Itu serem banget sih. Nah, aku nggak tahu sih. Aku punya dulu teman punya teman yang suka ngelukis. Dia bilang kalau misalkan lukisan yang bagus itu lukisannya yang tatapan matanya itu ngikutin kita. Nggak tahu bener atau nggak, atau di persepsi dia ya. Cuman aku setuju karena emang lukisan-lukisan zaman dulu kan benar-benar nggambarin detail segala macam kan. Jadi seakan-akan real, dan itu yang salah satu bikin serem juga sih. Selanjutnya yang nggak kalah bagus adalah color gradingnya sih, Han. Iya, benar. Aduh, aku sedikit gimana, ada bingung sih jelasinnya. Jadi aku merasakan color gradingnya ini vibe-nya sama kayak Joker. Cerah-cerah sedih. Cerah-cerah sedih ya, misteri lah kalau ini kan. Karena kalau kita ingat dari awal film sampai dia masuk ke Palazzo. Itu kan terang kan sebenarnya. Iya. Tapi terangnya itu buat aku kayak vibe Joker, kayak dingin, kayak sedih gitu. Beda setelah pembunuhan itu selesai, yang pas Poirot balik lagi ke rumahnya, itu caranya benar-benar cerah fun gitu. Yang mana ya?
yang pas dia itu kan udah beres nih nemuin pembunuhnya, terus dia pulang, terus dia di ending. Di ending Iya. Di ending tuh vibe-nya kan ini cerah gitu, bener cerahnya tuh cerah fun. Iya. Beda sama pas dia lagi bangun tidur, itu kan cerah, tapi vibe-nya kayak sedih gitu, misteri gitu. Iya, misteri, sedih. Apa ya, iya sih gitu kayak... menandakan kayak, ini mah persepsi aku kan ya, itu menandakan kayak si Poirot itu tuh lagi bergumulat dengan dirinya sendiri gitu. Iya. Tapi begitu di ending, dia sudah menemukan closure untuk jawaban dalam diri dia, langsung terang gitu. Itu salah satu meaningful sih buat aku. Iya. Dan juga yang bikin serem kan, yaitu background sound sih. Seperti biasa, film-film beliau ini, film-film Kenneth Branagh, di awal tuh selalu fun, selalunya adventure. Tapi ketika dia ke Palazzo ini, berubah semua. Iya kan kalau misalkan yang kayak Murder on the Orient Express itu di awal tuh ada beat yang gitu loh, beatnya tuh cepet. Kalau di sini tuh nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ada sih, tapi bentar. Iya, tapi nggak terlalu kerasa. Beda lah sama dua film sebelumnya. Iya, di Murder kan kayak walaupun dia nyelesain kasus tapi tetap terus ada gitu. Ada beatnya gitu kan. Kalau ini benar-benar ada sih dikit tapi udah gitu. Iya. Nah, yang background sound-nya itu yang paling bikin serem adalah yang pas si Poirot, kita nggak akan spoiler dengan kenapanya ya, cuman pas si Poirot pertama kali dengar suara itu. Iya. Suara anak kecil. Jadi kita tuh nonton baru kemarinan ya, persis kemarin. Terus kita nonton ada beberapa anak kecil lah. Walaupun aku nggak ngerti kenapa anak kecil nonton film ini juga berat sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, masih aman lah dibanding Sleep Call kan. Nah, ada pas dia lagi interogasi satu suspek lah, satu suspek. Kita dengar suara ada anak kecil bergumam. Oh iya. Awalnya itu aku kesel, kenapa? Karena aku kira anak-anak yang di depan kita yang ini. Sama, aku juga ngerasa kayak, aduh, kenapa sih berisik? Iya, tapi kok pas aku dengerin itu ya, suara anaknya segala macam, kok Poirot juga diem juga, kayak yang diem. Aku mikir, ini suara dari film kah atau suara beneran nih? Iya. Dan ternyata bener sih, ternyata itulah suara-suara yang didengar oleh si Poirot. Jadi ceritanya sih sedikit dikiranya Palazzo ini berhantu kan. Iya. Gitulah ada berhantunya. Makanya Haunting in Venice kan. Iya, Haunting in Venice. Dan si Poirot ini tipe yang tidak percaya akan adanya hantu kan. Dia bilang nggak ada yang namanya hantu gitu segala macam. Ada alasan logikanya. Ada alasan logika segala macam. Nah, terus pas dengar suara ini dia langsung kagetnya bener-bener kaget kan. Aku juga kaget loh. Ini suaranya kok dari mana ini gitu kan. Tiba-tiba ternyata emang suara film. Jadi background sound-nya itu pelan, itu apa ya? Kayak muncul kayak dari luar gitu nggak? Iya dari luar iya kayak kan apa ya? Nggak deket gitu. Jadi dari luar gitu. Iya. Itu pengambilannya gimana ya sebenarnya? Apakah filmnya dikecilin atau emang actingnya Kenneth Branagh aja seakan-akan kayak gitu. Oh iya. Nah, tapi seiring jalannya film, suara itu makin kenceng nggak sih, An? Iya. Makin jelas gitu. Jadi kita merinding dong. Iya. Ini suaranya beneran nggak sih sebenarnya? Gitu sih. Terus udah gitu suaranya serem lagi. Sebenarnya kayak cuma anak kecil nyanyi tapi itu serem banget. Iya, kayak tau gak sih kayak kalau kamu pernah nonton Nightmare of Elm Street? Pernah nonton. Adalah tentang setan gitu, tentang iblis mimpi. Dia itu ada suara-suara anak kecil nyanyi gitu. Itu seremnya sama kayak gini, vibe-nya gitu. Iya. Nah, kita tadi udah bahas angle, lighting, property, color grading, background sound. Kelima aspek tadi yang kita udah sebutkan. Aspek paling pentingnya itu build up atmosphere. Dimana kita itu sebagai penonton itu tuh nggak langsung dikagetin. Iya, jump scare. Nah, jadi buat aku tuh film ini tuh pelan-pelan, bang, jump scare yang muncul. Karena apa ya? Karena kenapa kita sering kaget? Karena atmosfernya itu dibikin mendukung gitu, dibikin horor gitu, dibikin kita merasa takut. Kita bukannya aku justru tidak menikmati ceritanya, malah kerasa takut nih. Iya. Karena atmosfer ini, gabungan dari 5 aspek tadi, ngebikin kita percaya kalau ini akan ada sesuatu yang akan terjadi. Iya, benar. Kita udah akan expect sesuatu yang terjadi, tapi kita nggak expect kapan waktunya. Iya, itu. Itu yang aku bilang keren banget jump scare-nya. Karena pelan, tiba-tiba bang, jump scare. Dan jump scare-nya juga timingnya pas buat aku.
dia nggak langsung muncul, tapi dia kira akan muncul nih, ternyata tidak muncul, dia delay dikit, baru munculin jump scare-nya. Iya. Jadi ketika nggak ada ternyata aspek kita udah turunin tense kan, tiba-tiba mau dimunculin, naikin lagi tense-nya kita gitu, jadi kita bikin kaget lah gitu. Iya. Jadi kayak aku udah siap-siap nih untuk ternyata tiba-tiba nggak ada, tiba dek gitu. Iya. Timingnya pas banget ya. Iya. Jadi dia timingnya tuh nggak langsung eksekusi, tapi menunggu dulu delay berapa detik baru dimunculin gitu. Dan itu sih. Aku nggak tahu kenapa, karena pas aku nonton sebelah aku kosong semua ya. Jadi tuh jujur aku ngerasa horor banget. Jadi kayak aku rasanya pengen lewat-lewat ke kamu kan, karena aku takut. Ini lebih horor dibandingin nonton film horor yang secara langsung gitu loh. Misalnya kan nonton horor di bioskop kan udah pernah kayak KKN, Susana, yang gitu-gitu kan. Horor, cuman kalau ini tuh gitu beda banget. Tuh, gitu loh, yang benar-benar bikin. Mungkin karena dari awal aku ngiranya ini tuh tidak akan sehoror itu. Iya, bahkan tidak akan mengira ini film horor sebenarnya. Iya, karena ini Poirot kan, gitu. Dia berdasarkan logika gitu. Iya. Tapi ternyata ini berhasil bikin kita ketakutan sih. Iya, jujur itu ya nggak serem, tapi kagetnya itu loh. Bikin jam scare-nya itu sih. Apalagi yang pas di ending kan, yang di atas atap. Iya, itu serem. Itu nggak expect sih. Itu aku nggak expect akan seperti itu. Iya, aku juga kayak shock. Bagi yang udah nonton pasti tahu lah scene yang mana kan, scene yang di atas yang terakhir lah, yang pas pembunuhnya udah ketahuan. Itu paling buat aku itu momen yang paling tidak tidak predictable sih. Unpredictable banget itu benar-benar. Karena emang aku kira emang selama ini kan cuman gara-gara itu doang kan, gara-gara satu bahan itu doang kan. Ternyata bisa jadi loh semua ini apa yang didengar Poirot itu sebenarnya nyata. Bisa aja gitu ya. Karena kayak scene terakhir itu kayak ini apakah emang otaknya Poirot yang lagi kacau atau emang real gitu. Tapi ya Indian akhirnya si Poirot percaya kan adanya sesuatu gitu ya. Nah, dari segi jump scare-nya horor. Mungkin lebih banyak dari segi bagaimana film ini menjadi film horor. Iya, benar. Nah, kalau dari segi ceritanya sendiri, biasanya aku nonton dari Murder sama nonton Death on the Nile tuh, Nile itu tuh kayak sepanjang film tuh mencoba berasumsi gitu ini siapa pembunuhnya. Nah, aku nggak tahu apa karena ini jadi film horor, jadi nggak mencoba mencari tahu gitu loh. Jadi begitu kayaknya si ini deh gitu di ending sempat sih aku memperkirakan kayaknya si ini nih pembunuhnya, tapi itu kayak cuman 2 menit sebelum itu diungkapkan gitu loh. Jadi beberapa scene sebelumnya terus baru kayak oh iya benar, ternyata perkiraan aku benar gitu kan. Jadi bener-bener sepanjang cerita menurut aku ini unpredictable sih jatuhnya. Gak predictable pembunuhnya siapa. Iya. Tapi seperti yang kamu bilang kan, aku jadi tidak bisa menikmati ceritanya. Iya nggak sih? Kalau dibandingin film pertama film kedua, kita kan disuguhkan dengan visual yang indah, yang bagus, yang memanjakan mata. Tapi kan di sini enggak. Dibikin tegang. Dibikin tegang gitu, jadi nggak bisa menikmati ceritanya. Tapi bisa, cuman tidak seperti film-film sebelumnya sih kan. Iya, justru aku sangat menikmati sih film ini. Karena aku Death on the Nile ada tidurnya. Iya. Yang ini tuh benar-benar apa mungkin karena durasinya lebih sedikit juga kali ya. Jadi dia juga pace-nya dicepetin gitu ya. Bener-bener. Jadi ya aku sih jujur menikmati sih di sini, dan juga aku suka dengan aktingnya Michelle Yeoh sih. Michelle Yeoh itu aku beda banget aktingnya dengan Michelle Yeoh, serem banget. Dia tuh bukan tipikal yang dukun yang istilahnya berpakaian yang serem. Tapi dia pakaiannya biasa aja, tapi emang Michelle Yeoh tuh punya karisma yang kuat dalam setiap film-filmnya. Even dia bukan pemeran utama ya, cuman kayak dia selalu menonjol. Ketika dia muncul di sini tuh dia akan langsung kayak punya magnet tersendiri gitu loh. Aku setuju sih. Dia kan bahkan screen time-nya sedikit sih. Di situ sedikit. Cuman memorable dan menonjol banget gitu actingnya gitu. Dan yang bikin aku pengen nonton banget film ini juga karena dia. Iya sih. Bahkan selain Poirotnya ya, tapi dia juga gitu karena dianya. Kalau misalkan di film Death on the Nile itu kan Death on the Nile itu kan dibuatnya di scene awal tuh nyeritain tentang Catherine kan. Iya. Menggambarkan kalau ini film akan menceritakan tentang cinta. Love gitu kan. Nah, kalau di sini
di awal sini itu ngasih lihat Poirot yang bangun tiba-tiba karena mimpi buruk. Jadi kayak aku ngeliatnya ini tuh kayak ngasih petunjuk kalau film ini akan tentang suatu hal yang menegangkan gitu. Aku sukanya di sini sih. Bahkan di awal kalau kamu nggak di baru-baru banget. Jadi Venice-nya itu ceritanya di sungainya di shoot. Terus ada 2 perahu, tapi 2 perahunya warna hitam. Iya, jadi kayak menggambarkan nih akan mistis nih ceritanya. Iya, emang dibikin karena suasananya lagi Halloween kan. Iya. Jadi dibikin mistis semua gitu. Iya, benar. Dan juga aku ngeliatnya gini, kalau misalkan bandingin cerita pertama, kedua, dan ketiga ya. Kan kalau misalkan yang pertama tuh sama kedua tuh Poirot tuh sebenarnya nggak mau nyelesain kasus itu, tapi dia terjebak di situasi dia harus menyelesaikan. Nah kalau di sini kan ngelihat dia udah pensiun nih, terus di sini ngasih lihat gini lah kalau Poirot lagi penasaran, sisi lainnya Poirot gitu lah, dia benar-benar dia mau menyelesaikan kasus ini karena rasa penasaran dia aja sih. Aku setuju kan, jadi kayak 2 film berikutnya ya dia mau nggak mau harus menyelesaikan masalahnya, tapi di film ini dia yang mencari masalah ini. Dia yang memulai penyelidikan ini gitu. Iya benar. Dan juga closure di endingnya ngasih tahu kalau Poirot tuh mau kemanapun takdir menyelesaikan kasus itu tetap ada. Dan kadang bukan cuman karena ada kematian terus dia nyelesain kasus, tapi bisa jadi karena dia itu memang udah bakat aja takdirnya di situ gitu. Itu ada hal yang membuat dia merasa hidup gitu. Karena pas di awal tuh kan ketika dia pensiun dia mengabaikan orang-orang yang minta tolong kasus, tapi kelihatan muka dia tuh apa ya, sedih. Masa kasihan. Iya, kasihan, tapi dia juga kayak dia sendiri tuh kayak tidak benar-benar pensiun sih aku ngeliatnya, karena dia tidak sebahagia itu gitu muka dia tuh. Jadi kayak dia cuma pengen beralih sejenak doang gitu. Iya sih, kerasa banget sih ketika di awal-awal tuh dia yang kayak, aduh nggak deh, gue udah capek ngurusin kasus, gue udah males ngurusin orang lain gitu. Karena dia sudah melihat banyak pembunuhan dalam hidupnya. Dan makanya dia kaburlah ke Venice, tapi ternyata semua itu mengikuti gitu, kasus-kasus itu selalu mengikuti dia. Gitu. Makanya ya udahlah, dibanding kayak gimana, akhirnya dia maulah akhirnya mengurus satu persatu gitu lagi kan. Iya, dan di ending ternyata itu adalah hal yang dia suka loh. Walaupun itu memang menegangkan dalam hidup dia, tapi itu adalah hal yang dia suka gitu. Yes, benar banget sih. Oke, jadi mungkin terakhir dari kita Han ya. Iya. Film ini membuat aku yakin kalau aku takjub dengan Kenneth Branagh. Iya. Karena kita ngelihat dari trilogi ini, yang Murder Orient Express, Death on the Nile, Haunting in Venice, semuanya itu punya vibe-nya masing-masing. Vibe-nya itu berbeda-beda semua. Iya. Dan itu bikin aku takjub sih sama suatu saudara yang kadang tuh kalau misalnya orang saudara bikin film horor aja fokusnya gitu. Orang komedi aja. Cuman hero-hero aja. Tapi dia bikin tiga cerita dengan 3 vibe yang berbeda, walaupun emang ini based on novel, tapi dia bisa menggambarkannya dengan caranya dia gitu. Dengan cara dia yang unik gitu. Kayak yang Murder on the Express kan kayak vibe-nya tuh dingin gitu kan, di saljuan segala macam. Terus kalau yang di Death on the Nile yang panas segala macam, tapi yang ini yang Venice kerasa mistis-mistisnya gitu. Jadi buat aku Kenneth Branagh itu salah satu saudara yang sekarang aku favoritin sih. Iya, karena aku mikirnya berarti kan dia bisa action ya. Karena bisa kan action. Di awal suka ada di Death on the Nile gitu kan ada ya. Berarti dia bisa action, dia bisa thriller, dia bisa drama, karena pas misalnya si itu bisa bikin sedih dan dia bisa horor gitu. Jadi istilahnya hanya dengan 3 film tapi dia bisa menggambarkan semua kemampuan dia, itu keren sih. Keren banget sih. Oke. Jadi intinya kalian nontonnya di bioskop ya. Iya, please nonton, ini seru banget. Bagi lu yang udah nonton 2 film sebelumnya, mungkin kalau lu berharap akan sama vibe-nya kayak 2 film sebelumnya, gak akan sama Han. Ini lebih ke horor. Jadi prepare your mental gitu ya. Iya, benar. Karena kita nggak expect loh. Kita mentalnya tuh kayak, wah kita pengen memecahkan kasus nih. Taunya dibikin horor say. Prepare for your mental gitu. Oke. Mungkin sekian dari kita. We hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching and see you when I see you.